anak-anak hebat, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Bu Guru doakan semoga kalian semua sehat walafiat ya. Dengan kondisi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar perubahan energi dan menghitung lamanya waktu. Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, dan pembelajaran 1. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan energi. Nah, teman-teman masih pada ingat tidak apa itu energi? Ya, betul. Energi adalah suatu kekuatan atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, bagaimana perubahan energi itu terjadi? Dan bagaimana manusia memanfaatkan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Nah, sebelum kita memulai ke perubahan energi, kita bahas jenis-jenis energi terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, ada energi panas. Nah, energi panas terbesar adalah matahari. Cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Nah, matahari juga merupakan energi cahaya yang terbesar di muka bumi ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga, energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Sebenarnya yang dihasilkan pada suatu benda pasti menghasilkan energi bunyi. Namun tidak semua bunyi tersebut dapat terdengar. Selanjutnya, energi gerak. Energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan gerakan suatu benda. Misalnya, energi dari air mengalir atau dari angin yang bertiup. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia merupakan jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Nah, makanan yang kita makan juga mengandung energi kimia ya. Lalu ada jenis energi listrik, jenis energi magnet, dan yang terakhir jenis energi nuklir. Nah, sekarang kita ke perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, kompor minyak. Kompor minyak menyala karena adanya energi pada minyak tanah. Energi minyak tanah adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor, kemudian akan menyala jika diberikan sentuhan api. Nah, pada saat inilah terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, contoh lainnya yaitu kompor gas. Lanjut, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, di sini contohnya yaitu ada gambar setrikaan. Setrikaan listrik pada saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Dan contoh lainnya yaitu rice cooker, oven listrik, dan kompor listrik. Nah, lanjut, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Pada kipas angin yang dialiri listrik membuat baling-baling kipas angin akan bergerak atau berputar. Contoh kedua adalah blender. Blender sama halnya dengan kipas angin yang dialiri listrik, blender akan bergerak dan berputar. Contoh lainnya yaitu mesin cuci dan mixer. Lalu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya drum dan gendang.
Bisa kita lihat pada saat seorang bermain drum dan pemain gendang bergerak memukul alat musiknya, maka akan menimbulkan energi bunyi. Yang kedua, kentongan. Saat kentongan dipukul, energi gerak dari pukulan kentongan dari energi gerak menjadi energi bunyi. Lalu contoh lainnya yaitu kita bertepuk tangan akan menghasilkan energi bunyi. Lalu, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu dan TV. Pada saat alur listrik mengalir ke bohlam, maka bohlam lampu akan menyala dan menghasilkan cahaya. Begitupun halnya dengan TV. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu radio. Radio, alur listrik yang mengalir pada bagian motor pengeras suara dan menghasilkan getaran, dan proses ini menghasilkan gelombang bunyi. Dan contoh lainnya yaitu ada TV, radio, dan speaker. Lalu selanjutnya perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya terjadi pada tumbuhan. Proses fotosintesis menyerap cahaya matahari pada saat kimia yang bernutrisi pada tumbuhan. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, pemanfaatan kincir angin pada pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin akan menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Contoh yang kedua yaitu kincir air. Pada pembangkit listrik tenaga air, gerak aliran air akan memutar kincir air sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Lalu perubahan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya pada bensin atau solar yang digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menggerakkan mobil, motor, ataupun kendaraan lainnya. Yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, pada saat kita menggosokkan kedua tangan, maka akan terasa hangat atau panas. Itu tadi pembelajaran kita tentang perubahan energi. Setelah kita mempelajari perubahan energi, kita melanjutkan dengan menghitung lamanya waktu kejadian. Di sini ada rumus lama sama dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Ibu mempunyai satu contoh. Contohnya, ibu memasak pada pukul 8.30. Ibu biasanya memasak menggunakan kompor, dan ibu menghabiskan waktu selama 1 jam 30 menit. Tentukan jarum jam ketika ibu selesai memasak, dan tentukan perubahan energi apa pada kompor tersebut. Baik, kita jawab bersama-sama ya. Di sini tadi ibu memasak pada pukul 8.30. Ibu menghabiskan waktu selama 1 jam 30 menit. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita pada pukul 8.30 ditambah jam 1.30 sama dengan hasilnya yaitu jam 10. Jadi ibu selesai memasak pada pukul 10.00. Sekarang perubahan energi apa pada kompor tersebut? Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Soal yang kedua yaitu
kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Berapa lama kegiatan Lani tersebut? Nah, baik, kita jawab bersama ya. Tadi Lani bangun tidur pukul 5.00 dan Lani melakukan kegiatan sampai pukul 5.30. Nah, jadi jam 5.00 dikurang jam 5.30. Nah, hasilnya yaitu 30 menit. Jadi lama kegiatan tersebut adalah 30 menit. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.